Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Hari Buku Nasional atau Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, Bang Napi, ingatan TV saya ya. Waspada. Iya, waspada makanya. Pak Napi, biasanya kan kalau misalnya ada sesuatu hari yang ditetapkan sebagai hari nasional, itu tentunya ada momentum, ada sesuatu yang sangat mendasar sehingga itu dijadikan sebagai tetapkan sebagai hari nasional tersebut. Nah, berkaitan dengan Hari Buku dan Hari Perpustakaan Nasional, apa sejarahnya sehingga ada Hari Buku, ada Hari Nasional Republik Indonesia? Silahkan diceritakan, Pak. Terima kasih, Bu Nelly. Sebenarnya Hari Buku ini pertamanya itu tanggal 17 Mei tahun 17 Mei tanggal 17 Mei tahun 1980 itu dijadikan hari pertamanya itu Hari sebagai Hari Perpustakaan Nasional. Jadi kemudian berawal dari situ, kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 2002 itu dijadikanlah sebagai Hari Buku Nasional oleh Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong. Pak Abdul Malik iya. Fajar. Jadi beranjak dari Kabinet Gotong Royong tadi yang dipimpin, yang menterinya itu Pak Abdul Malik Fajar, itu dijadikanlah sebagai Hari Buku Nasional Indonesia. Oh, yang Hari Perpustakaan Nasional tadi 2002 dirubah dengan Hari Buku, Hari Buku Nasional. Ini sejarahnya apa? Apakah ketika ditetapkannya Hari Perpustakaan itu pada tanggal 17 Mei itu ada sebuah gerakan mungkin yang berbondong-bondong atau gerakan yang masif, yang ramai terhadap perpustakaan kita, orang datang ke perpustakaan dengan banyak sekali atau bagaimana begitu? Ini bermula dari rendahnya niat baca masyarakat, ya, terutama dari masyarakat kita Indonesia. Jadi untuk menumbuhkan minat baca tadi, pertama itu dijadikanlah Hari Perpustakaan Nasional. Jadi itu suatu gerakan untuk meningkatkan minat baca. Iya. Oke. Nah, lalu 2002 dirubah dengan Hari Buku. Apakah ini juga berkaitan dengan orang-orang harus membaca buku atau orang-orang harus mengetahui atau memiliki buku favorit atau bagaimana begitu? Jadi salah satu caranya itu kita pertamanya itu kan menjadikan Hari Buku tadi. Jadi bermacam buku termasuk buku elektronik diinikan. Jadi seperti di Perpustakaan Kabupaten Talaut itu sudah ada buku elektronik. Jadi begitu. Oke. Jadi ada sejarahnya ya untuk sebenarnya ada harapan untuk meningkatkan minat baca, untuk mendorong agar masyarakat Indonesia kembali gemar membaca. Kalau memang pada awal-awal tahun 1980 itu yang sehingga dilihat adanya minat baca masyarakat kita yang rendah. Mungkin apa yang menyebabkan pada saat itu? Mungkin di dalam sejarah dimuat. Apakah ketika saat itu lahir kayak internet atau apa begitu sehingga buku ditinggalkan atau bagaimana? Sebenarnya dari tahun 80 itu kan internet belum ada. HP Android belum ada. Jadi kita berkisar dari buku aja dahulu tuh. Bermula karena melihat minat baca kita rendah dan budaya diharapkan terciptanya budaya literasi yang lebih kuat sehingga dapat membawa dampak positif dan pembangunan intelektual, pendidikan dan sosial masyarakat. Selain itu, Hari Buku Nasional juga menjadi momentum untuk memahami buku dalam peran buku dalam masyarakat. Iya betul.
Oke, artinya lebih ditingkatkan ya tujuan dari ditetapkannya Hari Perpustakaan Nasional menjadi Hari Buku, agar bukan hanya sekedar sebuah gerakan, tetapi juga agar menjadi sebuah budaya, budaya membaca. Bukan hanya sebagai budaya membaca, artinya ketika membaca hilang begitu saja, tetapi juga memahami isi buku yang kita baca. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi berharapnya seperti itu masyarakat kita, karena memang kalau kata orang membaca itu kita membuka dunia. Tetapi bergesernya generasi ya Pak Napi, bergesernya generasi minat membaca juga mulai menurun ya. Apalagi kalau pada saat ini ya ini dengan berbagai teknologi. Berbagai teknologi, berbagai kesibukan dan lain sebagainya yang lebih dapat meninggalkan gitu pada minat baca. Kalau zaman kita dulu ya, zaman saya mungkin ya, saya paling tua. Iya, satu-satunya hiburan itu adalah buku gitu ya, buku. Apakah buku-buku pelajaran, buku-buku. Siaran juga hiburan Bu ya? Ya, sekarang ya. Mulai tahun 2001 ya. Betul sekali. Baik, lalu perpustakaan kita dengan adanya Hari Perpustakaan Nasional dan Hari Buku Nasional ini, apa yang bisa kita lakukan Pak Napi? Kita berharap masyarakat kita itu dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tadi sudah mengadakan e-book, itu buku elektronik. Jadi dan cara peminjamannya pun mudah. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut, seperti inklusi sosial. Sana kan banyak kegiatan-kegiatan. Ada RBM juga Bu. Jadi Dinas Perpustakaan banyak kegiatannya. Jadi ada RBM, salah satu rumah belajar modern. Oh, iya. Jadi di situ ada. BM-nya itu belajar ya? Iya, belajar. Jadi memberi kesempatan kepada masyarakat di mana yang kurang waktunya Bu. Biasanya kan kita ini buka berbenturan dengan waktu orang, juga kesibukan orang kan. Biasanya pagi sampai siang itu kan khususnya pelajar, mereka juga sekolah. Kita juga bukanya di jam layanan seperti itu. Jadi RBM ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di waktu yang senggang. Jadi waktu bukanya itu sore Bu. Jadi pelajar, mahasiswa, terus masyarakat umum bisa ikut. Jadi diantaranya di rumah belajar modern itu ada pembelajaran bahasa Inggris, ada sejarah. Sejarah langsung begitu? Iya betul Bu. Kemudian inklusi sosial itu tadi belajar kayak masak, terus kesenian. Iya, kemudian ada pahmil Quran juga Bu. Nah, jadi di situ bukan hanya pelajar aja yang bisa ikut, namun mulai dari anak-anak sampai orang dewasa juga bisa ikut. Lansia boleh ikut ya? Bisa Ibu. Iya. Jadi bagus. Di situ kita membuka untuk masyarakat di mana saat ini kita bukan saat ini aja ya Bu, kita kenal mulai tahun 1980 itu masyarakat Indonesia ini melek bacanya sangat rendah sekali. Jadi Tanah Laut ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar masyarakat itu memandang perpustakaan itu tidak sebelah mata, bukan kegiatan untuk membaca saja. Jadi literasi itu tidak didapat dari membaca saja, namun dari kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga ya diisi seperti itu ya. Nah ini perlu disampaikan ya kepada masyarakat kita, khususnya para pendengar ya. Mungkin selama ini bayangan pendengar kita gitu ya, perpustakaan itu adalah tempat yang harus sepi karena orang baca kan ya. Iya betul. Nah tidak ada orang yang boleh ngomong selain pada baca gitu ya. Nah, ternyata di perpustakaan kita di Kabupaten Tanah Laut itu banyak kegiatan-kegiatan lain selain daripada kita membaca. Betul sekali Bu. Oke, seperti itu. Dan dalam rangka Hari Perpustakaan Nasional atau Hari Buku, para pustakawan kita
ya lebih mendorong kepada masyarakat kita seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Napi untuk dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang ada di perpustakaan kita. Memangnya perpustakaan kita ini apa saja nih Pak Napi fasilitasnya yang menarik? Kita di sana juga ada ini alat musik, peralatan musik lengkap. Oh gitu. Jadi di sana kita bisa belajar musik. Jadi alat musik sudah ada. Baru tahun ini kita mengadakan pembelian alat musik. Jadi kalau bagi pemuda atau remaja yang ingin menyalurkan bakatnya di musik, bisa nantinya. Jadi membaca dulu buku musik di perpustakaan, praktek di situ juga begitu ya. Iya. Ada tutornya nggak Pak? Ada Ibu. Ada. Jadi kita selain menyiapkan peralatan, kita juga menyiapkan itu tutornya langsung. Oh begitu. Iya. Bagus sekali. Lalu selain alat musik, apalagi Pak yang ada di situ yang dapat diaktualisasikan secara langsung begitu? Untuk buku kita ada buku ini Bu, buku kitab kuning. Jadi disediakan untuk masyarakat tanah laut, terutama para di sini kan di tanah laut ini lagi rame-ramenya pondok pesantren. Banyak pondok pesantren, betul sekali. Jadi kita dari Perpus itu menyediakan buku-buku kitab kuning dari permasalahan macam-macam, dari hadis macam-macam sampai pengobatan ala Rasulullah. Jadi di sana ada diskusi Bu. Kemarin tuh tahun kemarin tuh ada diskusi para para ustadz-ustadz se-Kabupaten Laut. Kita mengadakan pertemuan di sana. Jadi membahas suatu masalah. Jadi dengan bahan kita misalnya satu permasalahan itu bermacam-macam kitab kita sediakan. Jadi kita padukan, kita cari yang mana yang ininya. Artinya kayak kalau di perguruan tinggi itu seperti kayak bedah buku gitu ya. Iya. Tapi kelompok ustadz. Iya. Tapi ini berkaitan dengan buku-buku keagamaan. Karena sebetulnya jarang itu. Biasanya iya betul. Makanya saya juga baru ada di tempat kita mungkin yang saya dengar. Jadi kalau orang pondok yang ingin belajar kitab kuning juga bisa di pos-pos. Maksudnya begitu Ibu ya. Iya, artinya tidak terbatas kepada masyarakat umum begitu ya. Iya. Dan bermacam permasalahan buku yang kita temui bahwa semua kitab kuning berbagai permasalahan, masalah hadis, masalah Quran. Jadi masalah fikih apa-apanya itu lengkap lah sana. Nah, tutornya juga ada, Bu. Kalau untuk kitab kuning waktu itu ada Pak, tapi untuk saat ini kita masih mencari karena beliau pindah. Iya. Iya, yang pasti itu harus yang memang ada berpengalaman. Religius sekali. Iya. Soalnya kalau salah ngaji, bisa ke kiri. Salah kaprah ya Bu. Iya. Bisa ke kiri sekalinya kubota antara sungai Tarus. Jadi kalau kemarin itu kan karena ada petugasnya itu, misalnya datang orang dari pondok mau mencari permasalahan buku ini, masalah ini. Dia udah tahu ini buku ini, kitab ini langsung dicarikan. Jadi agak kesulitan lah sekarang karena petugas yang ahlinya itu harus dicari gantinya nih Bu ya. Iya. Mungkin Bapak nanti bisa ya Pak. Kitab hijau bisa Pak. Bukan kitab merah. Atau kitab hitam. Jadi apa kalau kitab hitam? Oke, baik saya ke Pak Kasalani. Pak Kasalani, di perpustakaan kita orang melihat gedung kita kan mewah gitu ya Pak. Nah, lalu fasilitas baca kita selain daripada ruangan gitu ya, adakah kita punya fasilitas baca yang misalnya ada outdoor begitu atau ada yang inovatif yang bagaimana? Karena begini, anak-anak milenial kita itu kan kayaknya sukanya tuh tidak suka di dalam ruangan, sukanya outdoor, sukanya ada tempat-tempat yang ada representatif, apalagi sambil selfie gitu. Ini bagaimana nih? Jadi di Dispusip Tanah Laut kita ada namanya atau di ruangan lantai 3 ada kafe. Jadi di sana boleh membaca bagi yang suka di lingkungan outdoor. Oh begitu, oke. Jadi di kafe itu? Di atas ya. Di atas. Sambil ngopi gitu, sambil ngopi, sambil nyenek. Bayar nggak? Oh itu gratis. Oh gratis. Oh. Gratis duduknya. Duduknya. Kalau kopinya bayar. Oke baik. Pak Kasalani di apa?
Kaget sudah tadi. Langsung mau menuju ya Pak ya. Langsung. Kalau misalnya di halaman bawah, misalnya kayak di bawah pohon atau mungkin ada gazebo atau apa begitu di lingkungan perpustakaan kita sudah buat seperti itu belum, atau ada wacana ke depan atau bagaimana? Begini Bu, untuk wacana sebenarnya kita ada pernah bikin desain, cuma untuk realisasi masih belum atau masih tahap pengusulan. Oke, baik, mudah-mudahan di kedepannya ini dapat kita ciptakan gitu ya, karena tentu ini juga akan sangat menarik ya. Saya kira bukan hanya bagi anak-anak milenial, tapi juga kayak orang-orang dewasa juga kan, yang apalagi kalau orang yang seharian bekerja di dalam ruangan, pada suatu ketika di suatu masa ya ingin membaca begitu, dia pengen dong gitu berada di ruang terbuka sambil menghirup udara segar. Apalagi kalau saya lihat di belakang perpustakaan itu pemandangannya bagus sekali. Ada kemarin sempat kita bikin spot iklan dulu di situ. Jadi view-nya bagus sekali itu. Iya, mudah-mudahan ke depan kita ya. Amin. Akan dapat. Nah, lalu dalam rangka kita menarik dan meningkatkan minat baca dan minat memahami buku ini, Pak Napi, apa yang kita program yang kita lakukan khususnya di tahun 2024 ini agar ini dapat meningkatkan sebanyak-banyaknya kunjungan ke perpustakaan kita? Tentunya kita mengadakan sosialisasi. Kita kan sosialisasi melalui kita pembinaan ke perpustakaan desa, perpustakaan sekolah. Jadi kita bisa menyampaikan, mensosialisasikan bahwa begini perpustakaan kabupaten kayak gini. Jadi kita menjelaskan supaya menumbuhkan tadi niat minat baca dan orang sambil memberitahu ya fasilitas kita, merubah mindset orang-orang yang menganggap mungkin perpustakaan ini yang tempat yang yang monoton begitu ya. Di samping itu juga perpustakaan kita kan menyediakan alat bermain anak-anak. Jadi di sana anak-anak bisa bermain sambil melihat-lihat buku. Jadi sambil bermain, ada tempat main anak-anak juga. Ada tempat main anak berarti di dalam ruangan ya. Seperti itu. Jadi di samping bapak ibunya misalnya membaca, anak-anaknya mau lihat buku dan sambil bermain. Berarti perpustakaan kita termasuk perpustakaan yang ramah anak ya. Ada tempat bermain untuk anak, sehingga ketika bapak ibunya membaca, anak tidak meninggalkan kesempatan bermainnya karena bisa bermain di situ begitu. Bagus. Saat ini bagaimana responnya dari masyarakat, dari pelajar di perpustakaan? Responnya lumayan baik. Kita ada kegiatan kunjungan anak TK sama PAUD lah. Biasanya Jumat. Yang terjadwal begitu? Mereka mengusulkan Bu. Jadi mereka ngusul ke kita yang ngatur jadwalnya. Kenapa jadi kita yang ngatur jadwal? Karena takutnya berbenturan Bu. Iya betul. Artinya terjadwal kunjungan mereka itu secara rutin. Iya betul Bu. Jadi anak-anak bila datang ke perpustakaan itu, jadi ada disambut dengan namanya literatur. Literatur itu di dalamnya ada berbagai macam kelas, diantaranya kan ada dongeng, jadi disambut dengan dongeng, ada badut juga. Jadi anak-anak itu tertarik Bu. Selain itu kan kita kegiatan-kegiatan itu diposting langsung di media sosial. Jadi sekolah-sekolah lain yang belum tahu, mereka lihat langsung tertarik Ibu. Jadi mereka langsung menghubungi kami pihak perpustakaan, gimana caranya untuk berkunjung ke situ membawa anak-anak. Jadi banyak Bu, setelah kegiatan-kegiatan itu kami lakukan, kemudian dipostingkan ke media sosial, banyak dari pihak-pihak sekolah itu tertarik. Selain daripada mereka meminta begitu ya, Pak Kastalani. Selain daripada mereka meminta, adakah juga upaya-upaya dari kita misalnya mengirimkan misalnya
tawaran begitu ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD tadi, TK, SD, MI sampai kepada tingkat SLTA atau perguruan tinggi. Setahu kita kerjasama pernah sama Politeknik Tanah Laut, yaitu tentang koleksi buku. Jadi di situ ada kerjasama perpustakaan kabupaten memfasilitasi buku penunjang untuk mata kuliah. Maksudnya? Misalkan buku-buku di sana terbatas masih, jadi perpustakaan Kabupaten Tanah Laut menyediakan buku-buku yang belum ada di sana, misalkan teknik reparasi, teknik elektro dan sebagainya. Oh, seperti itu. Oke. Kayak pinjam pakai gitu? Iya. Atau bukunya yang dibawa ke Politeknik atau anak-anak Poltek yang anak-anaknya yang datang? Oh iya betul. Oke. Ya kalau bukunya diangkat kan tetap aja berarti posisi masih. Iya, posisi kita masih sepi begitu ya, karena tidak ada orang. Oke. Nah, lalu untuk selain daripada pelajar, apakah juga kita melakukan kerjasama atau melakukan semacam tawaran kepada kelompok-kelompok atau mungkin komunitas-komunitas yang ada di Tanah Laut, misalnya pada komunitas anak-anak muda kan banyak nih, ada komunitas motor, ada komunitas sepeda gitu ya, ada komunitas apa begitu. Nah, melalui komunitas ini, begitu juga dengan kelompok-kelompok yang masyarakat yang lainnya mungkin. Apakah kita pernah melakukan itu untuk melakukan sebuah acara mungkin yang berkaitan dengan membaca di perpustakaan? Ya, pernah. Ini kan karena kita di Dinas Perpustakaan itu memiliki selain mobil keliling juga ada sepeda motor keliling, yang itu maksudnya seperti Ibu tadi katakan, komunitas-komunitas tadi kita kunjungi dengan sepeda motor, sepeda motor buku. Nah, sementara kita belum ada permintaan nantinya. Emang rencana kita menjadwalkan itu kunjungan ke di mana tempat-tempat keramaian, di mana-mana tempat keramaian, misalnya tempat orang berkumpul, kita datang dengan sepeda motor buku tadi. Jadi sebuah sepeda motor dimodifikasi dengan box yang seperti rak itu, dibuka itu kita bawa buku apa yang sekiranya buku yang diperlukan di kelompok tersebut. Jadi kita tidak hanya menunggu tapi kita mendatangi rencananya. Oh begitu. Kita ada punya satu sepeda motor keliling itu Bu. Jadi itu digunakan bisa mengantar buku. Misalnya kan ada kalau dulu tuh ada permintaan peminjaman, kita antar. Atau selain kita mendatangi, kita bisa mengantar. Karena sekarang tahun 2024 kita belum ada rencana mengantar pinjam buku. Kalau dulu kita ada program meminjamkan buku. Jadi kita pinjamkan buku kita misalnya dalam perjanjian sebulan atau 2 bulan, baru kita ambil kembali, kita tukar kembali. Iya, saya ingin tanyakan itu. Sudah diinjam diantarakan beliau. Iya, makanya itu. Ini saya ingin tanyakan itu tadi Pak Napi. Kalau image kita dulu ya, kalau ke perpustakaan pinjam buku dibawa pulang gitu ya. Nah, dibaca di rumah, nanti ada tenggang waktunya kita harus mengembalikan. Apakah posisi kita pada saat ini di perpustakaan masih seperti itu? Ya tadi kita kan ada kendaraan tadi untuk mengantar buku. Jadi buku yang apa yang sekiranya diperlukan orang yang sekiranya diperlukan orang, kita antar buku ke sana untuk rame-rame dibaca. Ya kita gelar lah istilahnya. Jadi apa sekiranya dibaca nanti kita ambil lagi. Dan juga ada dulu meminjam buku dengan misalnya satu perpustakaan masyarakat misalnya perlu buku ini, apa judul ini kita antar. Jadi misalnya sekian hari atau 1 bulan kita ambil kembali dahulu. Tapi sekarang udah ditutup karena banyak buku kita yang ini Bu, tidak kembali lagi. Iya. Maka didatangi sudah Fala. Didatangi, diantarakan, diambil. Iya, betul. Jadi kita berusaha memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat Tanah Laut. Mungkin ini juga salah satu sinyalemen mungkin ya bahwa masyarakat sudah meningkat minat bacanya. Jadi
susah mengembalikan, gak mau kembalikan, mau baca terus. Ingat mandak gue. Saya ingat dulu kalau boleh bercerita ya, buku-buku cerita dari perpustakaan itu saya bawa pulang. Saya kalau baca saat-saat waktu senggang itu sambil berbaring gitu. Jadi buku itu kalau saya capek saya taruh di bawah bantal. Nanti kalau baca lagi gitu. Nah, saking ngefansnya dulu ya Kadang membelikan lagi lah. Enggak. Pulang dong. Oke, baik. Kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita, Mas Roman di Plehari. Pertanyaannya adalah, bagaimana disposisi kita, Pak, di tengah kemajuan teknologi yang bisa dikatakan buku sudah mulai tak menjadi bahan lagi. Semua orang memakai HP. Bagaimana membangkitkan semangat pelajar tanah laut untuk membaca dan memanfaatkan fasilitas yang ada di disposisi. Oke, itu satu. Oke, yang kedua, ada rekan Udin sedunia. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsip sejarah tanah laut, Pang, kayak apa di Dinas Perpus nih? Adakah pembedahan atau penelusuran sejarah tanah laut? Makasih, bagus sekali. Oke, baik, 2 pertanyaan dulu. Siapa yang mau menanggapi? Silakan, Mas Kastalani. Terima kasih. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, untuk masa sekarang ini kan sudah zaman iptek. Jadi penggunaan buku fisik sudah kurang diminati lah. Jadi di sini Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut menyediakan e-book, yaitu e-Disposip Tala. Di sini kita ada kerjasama dengan Gamedia, yaitu menyediakan e-book dengan jumlah 573 judul, 621 eksemplar. Di situ terdiri dari berbagai disiplin ilmu, misalkan filsafat, cerpen, antologi, sastra, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk menjawab tantangan masa sekarang ini. Era. Bisa diakses langsung, Pak? Bisa. Oke, dan ini sudah tersosialisasi. Nah, itu tadi Bu, untuk masa-masa sekarang ini kita program yang akan lagi kita. Iya. Oke, iya. Nah, lalu ini kan kalau kita berpikir e-book ini kan berarti secara internet kita tidak bisa melihat orang secara langsung begitu ya membacanya. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa e-book kita itu dibaca oleh orang, diakses dengan nyaman oleh orang, bagaimana? Ya, di situ ada Bu, istilahnya kolom bisa dipantau lah. Oke. Jadi setiap harinya berapa orang yang membaca, berapa orang yang meminjam, dan lihat-lihat ada di situ. Begitu. Atau yang hanya sekedar like aja begitu? Bisa. Ada terlihat. Nggih. Ada. Khawatirnya jadi satu begitu ya, yang baca, yang lihat, yang pinjam, yang like hanya satu, sehingga kita tidak bisa mengklasifikasikan nih yang membaca berapa orang, apakah hanya sekedar menjempol-jempol aja begitu, benar aja ya followernya misalnya beribu-ribu, tapi semuanya jempol doang. Iya, betul, bisa dideteksi Bu, ada istilahnya, ada itemnya di situ. Oh begitu. Aplikasi ini berupa website atau aplikasi bisa di-download di Play Store atau Iya, betul. Bisa di-download di Play Store. Oh, di Play Store ya. Artinya bisa dia off-air apa sih? Offline ya. Iya, orang biasa siaran jadi off-air dan on-air. Iya, jadi bisa offline dan online. Jadi tadi lewat Play Store di-download, kemudian daftar. Jadi sudah ketahuan di situ Bu, koleksinya yang mana-mana, ada tampilan menu-menunya ya. Iya. Nama aplikasinya apa Bu? e-Disposip Tala. e-Disposip Tala ya aplikasinya ya. Iya. e-Disposip Sudah Tala. terdaftar di Google Play Store ya. Iya, sudah. Ini selama diluncurkan, ini kapan diluncurkannya di e-Disposip Tala ini, tahun berapa? Tahun 2023 kemarin. 2023. Akhir. Akhir. Oke. Bisa dievaluasi nggak sampai dengan saat ini? Bisa. Bagaimana minat masyarakat kita untuk mengakses
e-book ini dibanding dengan minat masyarakat kita untuk datang langsung ke perpus kita? Kalau perbandingan masih lebih banyak kunjungan secara langsung Bu. Iya. Cuma kan ini untuk menunjang. Iya betul. Jadi sudah lumayan. Memang itu yang diharapkan. Kalau misalnya lebih banyak e-book, kita perlu khawatir. Iya. Kita perlu khawatir. Iya, perpustakaan kita tidak akan sepi begitu ya. Iya. Artinya upaya kita harus lebih giat lagi untuk menarik minat orang secara fisik datang. Iya. Karena bagaimanapun juga kata orang ya, membaca secara langsung itu lebih berkesan. Iya, Betul. Nah, daripada membaca di internet tidak Oh langsung. iya, dulu juga kalau beli kaset harus pegang fisiknya Iya, ya, pegang fisik sampul fisiknya. Betul. Kalau sekarang enggak ya, Enggak. download sekarang udah bisa dengar lagunya ya. Nah, itu dia. Kalau ya. dulu enggak abdol kalau enggak pegang fisik. Iya, dan itu bisa dijadikan koleksi kan, ada fisiknya gitu. Oh, ada. Meriam Belina. Ya, Bro Marantika. Nggak ada kesannya Pak, kalau kita nggak megang tuh nggak ada kesannya. Iya. Nggak ada Tapi megang. kalau kolektor apalagi vinyl ya. Iya. Lagi ya. Oke, baik. Di samping itu, Pak Napi, Pak Kasalani, Bu Rahmawati, adakah juga upaya lain kita yang lebih lebih signifikan juga dapat menarik perhatian, dapat menarik minat baca bagi masyarakat kita? Misalnya adanya reward ya bagi para Pengunjung biasanya. dia menyebut pengunjung ya, Atau pemustaka. ya bagi para pengunjung misalnya yang rutin lebih banyak mengunjungi perpustakaan, lebih banyak membaca begitu dan tertib mengembalikan bukunya. Iya. Bagaimana Pak Napi? Nah begini, sebenarnya kita sudah melaksanakan itu setiap tahun Bu. Jadi setiap tahun kita adakan reward atau para pemustaka yang terbanyak datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Jadi setiap tahun kita adakan itu, kita beri hadiah, kita beri reward. Iya, betul. Kayak kemarin PMI kan, siapa yang terbanyak menyumbangkan darah ya dapat reward gitu. Ada yang berapa? 10 kali 20, 30 begitu ya. Nah, gitu. Bukan berarti kita membiasakan untuk mendapatkan iming-iming gitu. Tapi itu adalah sebuah penyemangat, sebuah penyemangat gitu. Bagus sekali. Baik, yang kedua tadi dari pendengar kita tentang arsip-arsip sejarah tanah laut ya. Bagaimana di Dinas Perpustakaan kita saat ini, bagaimana arsip-arsip sejarah tanah laut, kan tanah laut banyak punya tempat-tempat yang bersejarah begitu. Iya, bagaimana Pak? Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Laut sedang menggali atau mencari arsip-arsip Kabupaten Tanah Laut yang baru-baru ini baru ditemukan ya satu ya. Jadi sangat kita dari Dispusip Tala ini berusaha mencari Bu, dari mana dan sumbernya di mana, datang dari mana, di mana adanya. Kita sedang menggali Bu, mencari dari siapa, dari mana. Baru-baru ini ada kita temukan lah dari Naskah kuno. Jadi kita ada program juga Bu di Dispusip itu mengumpulkan naskah-naskah kuno yang mana tulisan asli orang-orang Bahari. Yang berkaitan dengan sejarah atau yang berkaitan dengan kesenian atau apa? Yang atau semuanya? Semuanya secara umum. Jadi yang baru kita dapat kemarin itu adalah mengenai fikih. Naskah kuno yang berkaitan dengan fikih. Oke, yang ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Bapak siapa? Saya lupa Ibu. Itu tentang fikih dan umurnya sudah ratusan tahun. Jadi kita dapat dari ahli waris. Jadi ahli warisnya pun dapat penghargaan dari kita. Jadi kita ini tahap penelusuran ke daerah-daerah, bukan daerah sih, ke ke desa-desa, di mana naskah itu. Jadi kita lihat dulu Bu, memang masuk kategori yang bisa kita jadikan sejarah atau tidak.
gitu, atau ada nilai manfaatnya atau tidak. Jadi kalau ada nilai manfaatnya untuk masyarakat, kemudian ada nilai sejarahnya, itu kita ambil. Begitu. Apakah nilai sejarah, nilai budaya dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan tanah laut? Iya Ibu. Okay. Jadi yang berkaitan tentang tanah laut ada, kemudian penulis aslinya itu orang asli tanah laut atau bukan itu. Begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Kastalani. Pak Kastalani karena pustakawan pelaksana lanjutan. Jadi saya kalau lanjutnya lanjut ya, terus ya Bu ya. Sidin, gitu saya Melanjutkan. Iya, kalau lanjutnya ke Sidin. Saat ini Pak Kastalani, dokumen-dokumen sejarah kita di perpustakaan kita itu yang berkaitan dengan tanah laut yang sudah ada nih apa aja selain daripada sejarah terbentuknya tanah laut, kemudian mungkin sejarahnya Benteng Tabaniau ya dan sebagainya, apalagi yang ada di sana? Kita yang sudah terarsipkan dengan baik begitu? Terarsipkan foto-foto lah, foto-foto sejarah, foto-foto penuntut tanah laut. Oke. Biografi pendiri tanah laut. Gitu. Oke. Ya. Kemudian pada tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang memang menjadi seperti tidak hanya bersejarah secara kebangsaan gitu ya, misalnya hasil perang atau apa begitu ya, tapi juga bersejarah secara budaya. Misalnya kayak ada di tempat di mana kemarin tuh ada misalnya gua apa gitu. Nah, itu kan untuk katanya itu dulu untuk para gitu ya. bertapa untuk memperkuat ilmu kebatinan. Kan dulu kan yang diandalkan kan ilmu kebatinan. Nah, bagaimana membuat candi satu malam kan ilmu kebatinan itu ya. Nah, begitu juga dengan para pendahulu kita begitu. Nah, apakah juga tempat-tempat seperti itu Pak Kastalani kita gali juga untuk dibuat sebuah dokumen sejarahnya? Kalau dokumennya ada yang berupa buku Bu, biasanya kan ada tadi kata Pian tempat-tempat untuk tadi memperdalam ilmu dan segala macam. Di situ ada memuat, ada buku-bukunya Bu. Oke, baik. Bagaimana dalam mendalaminya itu? Apakah dari saksi ataupun mendalaminya seperti apa teknisnya dari Disposif sendiri? Kita kan kemarin tahunya ada bukunya itu Bu, jadi kita dari membaca juga. Oke, iya. Artinya buku itu sudah ada. Sudah ada. Iya, itu dari cerita sejarah berarti. Artinya bukan dibikin pada baru saat ini, begitu kan ya? Betul. Artinya kebenaran dari isi itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saat ini kan memang kayak peninggalan-peninggalan yang sudah lama beratus-ratus tahun, saksi sejarah sudah tidak ada. Kalau kita menulis pada saat ini begitu agak kesusahan. Iya betul. Dalam pengungkapannya Bu ya. Betul sekali. Nah, lalu masih berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh rekan Udin sedunia tadi. Apakah dengan adanya sejarah tanah laut, di sejarah tanah laut kan misalnya terbentuk seperti ini begitu. Lalu ada misalnya pada beberapa acara atau beberapa kegiatan Disposif melakukan bedah sejarah itu. Sebenarnya benarkah seperti ini gitu ya, atau adakah lagi tambahan-tambahan dari dokumen yang ada ini gitu? Setahu kita itu tadi aja Bu, masih tahap mengumpulkan lah, mengumpulkan. Jadi kawan-kawan dari tim kearsipan ke kecamatan atau ke desa-desa itu mengumpulkan data-data dukung tentang itu tadi sejarah-sejarah tanah laut. Oke. Maksud saya begini Pak Kastalani, ini kan misalnya seperti tadi sampean sampaikan ada biografi para pendiri tanah laut begitu ya. Nah, pada momentum misalnya hari jadi tanah laut kita melakukan bedah sejarah berdirinya tanah laut. Mungkin kita bisa mengundang mungkin ya para tokoh tanah laut yang
banyak mengetahui. Nah, siapa tahu pada biografi dari para pendiri kita tuh ada yang tertinggal. Padahal sebenarnya betul, kan jar betul. abahku semalam tuh 42, iya, betul. tapi kan terbuat di situ. Nah, Iya. ini kan perlu kita ada informasi-informasi yang juga bisa melengkapi dari sejarah kita Betul itu. Bu, kemarin kita ada juga kedatangan dari Polres Tanah Laut lah. Masalah itu tadi menanyakan apa yang latar belakangnya kepala daerah dari unsur Polri. Jadi kebetulan kita belum ada nih lah. Nah Iya, itu iya. jadi Iya, usulan benar. lah. Nah itu tadi. Betul. Karena memang dulu ya Tanah Laut ini kalau tidak dari kepolisian, dari TNI ya. Iya. Karena dianggap Tanah Laut ini daerah yang cukup rawan karena kan transit ya, lintasan. Iya, betul sekali ya. Pasti semua itu ada sejarahnya ya. betul. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, ya ada sejarahnya. Dan sejarah tersebut tersimpan rapi di dispusip ya. Nah, lalu apakah juga dispusip membuka kesempatan, membuka floor juga kepada seluruh masyarakat kita untuk memberikan informasi terhadap misalnya apa yang mereka dapatkan di masyarakat berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan seni begitu? Iya Bu, kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan kami membutuhkan itu Bu. Iya. Membutuhkan dan meminta kepada masyarakat kalau ada hal-hal yang memang itu bernilai sejarah, informasi dan kami kurang tahu mengenai itu, kami harapkan masyarakat bisa segera menghubungi kami. Jadi kemarin itu Bu ada tamu juga datang, mereka sempat berbincang kepada pihak arsip. Beliau bercerita bahwa saya ini keluarga dari Sipulan dan diketahui bahwa beliau itu adalah salah satu tokoh pendiri Tanah Laut, Ibu. Nah, kalau mereka tidak bercerita, kitanya tidak tahu kan, Bu. Iya. Jadi dari cerita beliau bercerita bahwa ada peninggalan beliau berupa pusaka. Jadi pusaka itu diserahkan ke kita juga, Bu. Begitu. Oke. Jadi kami juga sangat terbuka kepada masyarakat. Mungkin siapa tahu kan namanya kita pengetahuan kan kurang ya Bu ya. Betul. Jadi bukan karena kita ini dinas terus semuanya serba betul gitu enggak, tapi kita kan ada kekurangannya. Nah, makanya itu tadi jadi kita membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke. Nah, lalu dalam hal kita membuka kesempatan kepada masyarakat, apa yang kita lakukan agar masyarakat memang tahu bahwa saya harus menyampaikan informasi ini ke dispusip begitu. Apakah kita memberikan semacam kayak himbauan di mana atau bagaimana begitu? Jadi pernah ini Bu, perpustakaan ini mengadakan kegiatan lomba. Waktu itu lomba penulisan sejarah Tanah Laut. Jadi di situ ada beberapa dari kegiatan itu ada beberapa sejarah Tanah Laut memang terkumpul Bu. Kemudian kita ketahui kita telusuri lagi. Beliau itu kayak desa Maluka Baulin. Nah, awal mula berdirinya desa Maluka? Ya, kenapa disebut dikarani Maluka Baulin? Majar luka. Ini Baulin. Jadi di situ Bu, yang penulisnya itu memang mencari tahu itu sedetail mungkin dari pihak keluarga, kemudian saksi-saksi yang masih hidup, sampai ada di situ dokumen foto almarhum yang mendirikan itu Maluka Baulin itu tadi. Kemudian ada makam-makam keramat. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ya, mungkin kita kan banyak ya punya makam-makam keramat yang bersejarah, kemudian biografi tokoh-tokoh kita juga yang
Mungkin beliau tidak tercatat sebagai pendiri Tanah Laut, tetapi beliau adalah orang yang ikut berkiprah membangun Tanah Laut begitu. Nah, ini juga kita perlu selalu menggali, menyimpan dokumen-dokumen seperti ini. Nah, lalu Pak Kastelani, dokumen-dokumen berharga kita, ya kayak dokumen sejarah, apalagi tadi disebutkan Bu Rahmawati tadi ada tulis tangan asli, gitu ya kan? Berarti itu satu-satunya kan ya? Nah, dan itu sangat berharga, berumur berapa ratusan tahun. Bagaimana kita mendokumenkan Pak, menyimpannya? Kalau setahu saya kan kalau di Perpustakaan Nasional itu ada ruang tanah, museum ini. Apakah juga ada wacana museum di sini? Ada seperti itu begitu. Mungkin kawan-kawan dari kearsipan masih merancang ya. Kalau yang ada ini masih dalam kategori box arsip lah, yang dokumen yang berbentuk lembaran-lembaran, foto tadi. Kalau untuk yang itu tadi mungkin kedepannya kita harapkan padahal bisa dilihat langsung nantinya oleh masyarakat, dengan kaca yang aman. Betul sekali. Karena ruangannya besar kan Bu, jadi mungkin bisa milih space-nya di mana. Betul sekali. Motornya besar gitu. Itu yang juga kita harapkan ya ke depan nanti perpustakaan bisa menciptakan seperti itu. Nah, sehingga dokumen-dokumen berharga kita itu dapat tersimpan dengan baik, dapat tersimpan dengan rapi sampai nanti kepada generasi keberapa kita begitu ya, bisa baca. Dan jujur ya Pak Napi, Pak Kastelani dan Bu Rahmawati, ketika kita melihat atau membaca atau mengetahui ada sesuatu peninggalan dari leluhur kita begitu, bagi kita yang memang menghayati kearsipan yang berharga itu, orang-orang biasanya bergetar ya melihat wah ternyata begini, ternyata begitu seperti itu. Iya. Jadi besar sekali artinya ya arsip-arsip berharga kita itu disimpan. Nah, lalu untuk menyimpan arsip-arsip berharga itu agar kayak foto-foto tadi ya, kalau misalnya dibiarkan begitu saja bisa dimakan rayap atau bagaimana gitu. Upaya dari perpustakaan untuk melestarikan dokumen-dokumen tersebut, apa yang kita lakukan Pak Napi? Di sana kan ada depo arsip. Jadi tugasnya depo arsip mengumpul arsip-arsip, jadi memilah-milah arsip apa-apa, jadi dipilah-pilah sudah. Arsip yang sekian tahun, mungkin arsip yang sudah sudah kurang bisa dimusnahkan, kan disusutakan. Jadi di depo arsip itu semua berkas besar bisa tersimpan dengan rapi, dengan baik, dan dirawat. Macam-macam caranya merawat arsip itu kan, mungkin diobat, jadi terpelihara dari rayap, diawetkan gitu ya, pakai formalin ya. Iya, tergantung arsipnya juga Pak ya. Tergantung arsipnya. Kalau arsipnya yang kuno memang harus dimuseumkan, ini harus harus dipertahankan. Apakah ada tim pemburuan di perpustakaan ini dalam pemburuan arsip ini? Apakah ada? Karena ini penting sekali. Dari dalam rangka nanti melengkapi koleksi-koleksi dari kayaknya adalah di tempat kami rasanya ada Bu, itu kerjasama dengan Sarekat Sejarah Tanah Laut itulah. Bon Jali lah. Bon Jali. Itu. Nah, jadi di situ Bu yang jadi pemburu tadi. Ada kegiatannya. Karena biasanya kamu dari ahli waris, wah ini kata pakai lagi, pun diatur ini buang aja sudah. Ahli jarah ya. Nah, itu padahal ternyata itu adalah arsip berharga seperti itu. Nah, kami juga pernah menemukan dulu waktu kita di Spora, waktu kita napak tilas di Batakan, ada salah satu ahli waris dari Abdul Qadir ya, tokoh Batakan itu, anak Sidin yang dulu masih hidup ya waktu itu. Nah, dia memang punya cerita yang memang diketahui sendiri, dilihat sendiri begitu. Nah, maksud saya, apakah dari sumber-sumber yang memang asli seperti ini kita juga sudah menggali informasi-informasi yang kita dokumentasikan? Yang kita ketahui kemarin lah, yang buku penuntut tanah laut atau pendiri tanah laut itu, kita kemarin kan datang ke tempat itu tadi, ahli waris tadi Bu. Jadi sedapatnya apa yang kita dapat, ya itulah yang kita jadikan atau kita buat bukunya kemarin. Cuma ya itu tadi Bu, masih terbatas karena orangnya sudah
Tidak ada. Iya, jadi kan apa istilahnya cuma apa sebagian kecil lah yang bisa diangkat itu. Mungkin kan sebenarnya panjang nih, misalkan tokoh, misalkan perjalanan hidupnya maupun sejarah-sejarahnya. Betul, Cuma betul. yang ada ini cuma misalkan foto, kemudian garis besarnya aja lah. Karena itu tadi sudah yang orangnya pelaku sejarahnya sudah meninggal, kemudian ahli warisnya cuma sebagian yang tahu. Jadi itu tadi. Oke. Baik, kita berharap mungkin perpustakaan kita, diskusi kita dari waktu ke waktu selalu berupaya untuk melengkapi ya dan menggali sejarah-sejarah yang ada di tanah laut, baik itu yang berkaitan dengan sejarah kebangsaan, sejarah budaya, sejarah seni, begitu ya, yang ada di tanah laut. Dan adanya museum ya, Iya, seperti Perpusnas kan ya. Iya, betul. Jadi destinasi baru kan biasa untuk tanah laut dia. Betul Jadi sekali. destinasi Betul itu, jadinya. Pak. Iya, itu juga banyak juga harapan-harapan dari masyarakat kita ya untuk adanya museum baru itu. Ya, kita kan belum punya ya, jadi padahal ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah ya yang perlu juga berupa barang ya, perlu yang kita kita simpan, kita rawat. Kemarin dan kalau nggak salah ada namanya keras apa kemarin Kak? Ya, ada itu kemarin. pusaka itu tadi. Oke, itu tadi. kayak di Batakkan Nah, itu ada kemarin dari ahli waris dari kan ada 10 orang ya yang gugur kemarin di Batakkan itu, ada salah satu dari waris itu yang masih memiliki kayu ulin bekas Belanda mengikat kuitan beliau. Coba bayangkan. Iya. Nah, itu sesuatu saya bicara aja saya pengen nangis gitu ya. Iya. Setiap kali dia melihat itu dia selalu terbayang begitu. Nah, itu yang luar biasanya. Sejatinya, seyogianya itu menjadi barang berharga bagi kita begitu yang diarsikan dalam Museum tadi Bu ya. museum kita ya. Sayang kan kalau di dalam lemari saja Betul barang-barang yang sekali. sudah Apalagi ada, kalau- harga diberitahu kepada masyarakat umum. Betul Pak, iya, betul sekali itu. Ya, kita berharap seperti itu. Dan kita sangat meminta dukungan ya dari seluruh warga masyarakat ya yang mengetahui adanya ibaratnya kejadian-kejadian sejarah Atau benda-benda atau properti benda-benda itu ya. benda-benda bersejarah, properti bersejarah begitu yang harus kita simpan ya. Silahkan menghubungi perpustakaan begitu ya. Iya. Oke. Saya juga berharap di perpustakaan menyebarkan informasi ini sampai ke pelosok ya, agar masyarakat kita yang di pelosok juga dapat mengetahui. Bahkan ada yang rumah atau papan rumah beliau tuh yang bekas tembakan Belanda itu masih ada disimpan sampai saat ini begitu. Iya, jadi ketika rumah itu direhab gitu ya karena udah berapa tahun usianya gitu, dan yang itu disimpan begitu. Nah, ini kan menjadi sebuah saksi sejarah kan ya. Betul. Iya, dan kalau mungkin anggota keluarga yang menyimpan mungkin tidak terlalu terekspos. Nah, tapi kalau misalnya negara atau daerah ya, kita pemerintah yang menyimpan, kan kita bisa menyampaikan sebagai bukti sejarah, sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana penyemangat ya bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Oke. Oh, ternyata masih ada suara pendengar ya. Oke. Terakhir Bu ya. Yap. Oke, dalam rangka untuk menggairahkan minat baca atau memperkenalkan perpustakaan daerah, adakah layanan sarana seperti bus untuk antar jemput masyarakat atau sekolah yang ingin berkunjung ke perpustakaan? Oke, tadi kan antar jemput buku aja ya. Oke, ini antar jemput orang Pak Napi. Oke, maksudnya ini sebagai sebuah ini tulisannya terobosan ya, ya. Atau bekerja sama dengan SKPD lain seperti Dishub misalnya untuk sarana busnya. Betul sekali. Nah, untuk ke kecamatan atau desa yang jauh, ini bagaimana nih? Terima kasih. Ini sebenarnya hal yang terobosan yang sangat bagus sekali. Betul. Bahkan ini suatu wacana dari kami, dari kita semua,
dalam rangka kita melayani masyarakat tanah laut, kita merencanakan ada bis untuk antar jemput pemustaka. Memang ada sudah Pak ya rencananya ya. Kalau dulu sih ada, cuma kita semacam menyewa apa ya istilahnya menjemput iya itu dengan bis sewaan. Fasilitasi insentif atau uang pengganti untuk biaya bis tadi. Jadi kita menyewakan bis, kita jemput dari ke sekolah-sekolah masyarakat. Jadi habis itu kita jemput, kita antar kembali. Ya. Itu sayang program ini mungkin pas COVID terhenti pas COVID kemarin Bu pengurangan anggaran gitu. Pengurangan anggaran. Jadi anggarannya Kak. Mungkin di kedepannya kita perlu memprogramkan lagi mungkin ini karena ada pendengar kita ya yang memang betul sekali. Kadang-kadang begini, misalnya kelompok ibu-ibu nih ya, misalnya, aku hendak ke perpustakaan, tapi kayak apa tulaknya, seperti itu. Dan berharap bukan disewa lagi Pak Membeli. Pak Kasalani dan Bu Rahmawati. Atau seperti Bapak tadi ya, bisa sinergi dengan Dishub ya. Iya, mungkin bisa. Atau Pemda begitu ya yang punya bus. Atau bahkan lebih baiknya Dispusip punya bus sendiri. Gitu. Jadi jangan khawatir nanti kalau tiba-tiba Dispusip beli bus gitu ya. Nah, tulisannya bus antar jemput pembaca. Ada petahapin Aceh ini empatan tulung. Iya, betul. Tapi ya antusiasme masyarakat malah Bu istilahnya ya semarak lah. Iya, betul. Yang belum memang ada usulan dari masyarakat kita sudah jaka diambili aja pakai bisnya. Nah, itu dia makanya itu bisa jadi bahan ya untuk kita melakukan program gitu ya. Karena tanah laut ini kan luas sebenarnya. Kecamatan Kintam, Kecamatan Jorong itu perlu. Jadi perlu dong melihat perpustakaan kabupaten yang katanya gitu ya megah banget gitu ya. Nah, ternyata memang betul ya. Iya, dulu kan kita sempat menyandang perpustakaan terbaik Kalimantan Selatan. Dan perpustakaan kita menjadi perpustakaan rujukan, Bu. Begitu. Nah, itu dia semakin semakin semangat kan ya masyarakat kita untuk melihat. Dengan merambah dengan bis ini nantinya bisa masyarakat di kampung di pedalaman tidak lagi menyebut bahwa punya kota saja. Betul Pak. Jadi milik bersama ya Pak. Iya. Perpustakaan kita bersama gitu ya. Nah, jadi kita bisa ikro bersama-sama. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini bisa didengar oleh bapak-bapak kita dari Dewan. Jadi sehingga dari kami berarti Dispusip mengusulkan bis, mudah-mudahan mereka bisa menyetujui. Nah, betul sekali karena sudah ada button up ya, button up dari bawah dari pendengar kita ya, masyarakat yang mengusulkan begitu, menginginkan seperti itu. Jadi kalau sudah ada bisnya nanti bisa targetnya Bu. Oke Bu. Iya. Oke. Ternyata saudara pendengar, kita berbicara soal buku, soal perpustakaan, ini adalah hal yang sangat menarik dan ini membuktikan bahwa memang buku itu adalah jendela dunia. Banyak sekali yang bisa kita gali dari buku, dari perpustakaan. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada seluruh para pendengar kita, warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, ayo mulai sekarang kita lakukan gerakan masif untuk membaca dan mengunjungi perpustakaan. Seperti itu ya. Oke, baik. Karena waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Pak Napi terima kasih, Pak Kasalani terima kasih, Bu Rahmawati terima kasih, dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPR Radio Tuntung Pandang FM.